Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel. Teman-teman, kalau di video-video sebelumnya saya juga membahas tentang, bukan membahas sih, sharing tentang, ada yang lewat, tentang perawatan mobil tua ini, Kijang Grand Extra. Kalau bisa kita bilang ini sebagai mobil untuk kita belajar lah, jadi mobil konten. Teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang gimana cara merawat power steering. Nah, power steering seperti yang kita ketahui bahwa salah satu komponen yang tidak kalah pentingnya di mobil, dia yang berfungsi untuk meringankan gerakan setir, teman-teman. Kalau kita mengemudi mobil itu yang buat setir itu lebih mudah, ringan, itu adalah kerja dari power steering. Nah, power steering itu juga kita butuh perawatan, teman-teman. Jika ada pengalaman, mohon berikan komentar di video ini, kemudian like video ini, kemudian share. Yang belum subscribe, segera subscribe Dilfa Channel. Yuk kita bahas. Ya, ini adalah Kijang Grand Extra tahun 93 yang biasa kita buat ngevlog. Nah, Grand Extra adalah tipe tertinggi dari Kijang Super, teman-teman. Sudah dilengkapi dengan power steering, power window dan sebagainya. Nah, yang kita perlu bahas hari ini adalah tentang power steering. Letak power steering itu beda mobil, beda letaknya. Ada letaknya di atas di sini tabungnya. Kemudian kalau versi 92 93 ya seperti di sini, kecuali udah ganti power steering dengan power steering yang baru atau merek yang apa, dia biasa ada di sini. Tujuannya sama, adalah untuk meringankan kita saat mengemudi. Nah, ini dia, ini namanya pompa power steering. Dia digerakkan oleh gerakan mesin melalui fan bell ini. Nah, fan bell ini atau tali kipas ini, sehingga dia mompa minyak. Ini dia tempat tabung power steering yang ada tulisan power steering. Nah, minyaknya juga beda dengan minyak rem. Makanya teman-teman jangan salah isi ya. Power steering punya minyaknya sendiri. Begitu teman-teman. Jadi minyak ini dipompa oleh pompa hidrolik ini, sehingga meringankan gerakan setir, teman-teman. Nah, itu dia fungsi power steering. Nah, untuk merawatnya, teman-teman, yang pertama adalah kita perlu mengetahui umur dari power steering atau usia pemakaian power steering. Usianya lebih kurang 5 tahun. Nah, ada yang bilang kalau udah 5 tahun pompanya atau power steeringnya satu set diganti. Harus ganti. Kalau udah 5 tahun pemakaian harus diganti. Nah, ini udah berapa tahun saya juga kurang tahu. Apakah ini bawaan pabrik atau udah ganti, saya kurang tahu. Yang jelas mobil ini udah saya pakai selama 4 tahun, tapi power steeringnya masih aman-aman aja. Sarannya sih, kalau tidak ganti keseluruhan pompa power steering dan perangkatnya ini, lebih kurang 5 tahun kita perlu mengecek atau kita perlu ganti seal. Nah, seal karet yang ada di dalam power steering itu ada dijual setnya. Nah, ini khusus untuk mobil tua seperti ini. Kalau mobil ada power steering elektrik dan sebagainya, nanti mohon komentar di bawah apakah tidak ada dijual packing set atau suku cadang yang bisa kita perbaiki power steeringnya itu, teman-teman ya. Kalaupun tidak diganti secara utuh, mungkin bisa diganti packing-packingnya. Jangan tunggu rusak ya, jangan tunggu rusak. Setelah 5 tahun langsung diganti. Yang kedua adalah cara kita merawat power steering. Hindari mengemudi di jalan yang rusak, apalagi dalam kecepatan tinggi. Itu pasti sangat membuat usia power steering itu lebih singkat, akan lebih cepat, teman-teman. Jadi apalagi mobil-mobil yang seperti ini, mobil city car ataupun mobil-mobil yang tidak didesain untuk medan berat, itu sebaiknya dihindari dari jalan-jalan yang rusak. Kalaupun kita menghadapi jalan rusak, kita
bisa mobil itu masuk ke lubang-lubang jalan. Kan misalnya kalau ada perbaikan jalan itu banyak lubang-lubang yang agak dalam. Jadi kita usahakan jangan sampai kita mengemudi atau jatuh ke lubang-lubang yang lebih besar, sehingga membuat hentakan-hentakan setir ini kencang. Lebih kencang, dia akan berpengaruh pada komponen power steering, teman-teman. Oke, itu yang kedua, hindari jalan yang rusak. Nah, yang ketiga adalah untuk merawat power steering biar umurnya lebih panjang atau lebih awet. Hindari mengemudi di banjir. Nah, apalagi musim hujan seperti ini di Aceh lagi musim hujan. Ada daerah-daerah yang tergenang dengan banjir, ada jalan-jalan sedang banjir. Kita usahakan jangan sampai kita mengemudi pada jalanan yang banjir, karena banjir itu bisa membuat, apalagi power steering, electric power steering, dia akan terjadi konsleting listrik, ataupun kalau power steering seperti mobil ini, Kijang Grand X 193 ini kan power steeringnya hidrolik biasa, tidak ada elektrik. Nah, itu juga akan mengganggu, atau dia bisa masuk air ke komponen power steering, atau bisa merendam komponen power steering dan bisa merusak power steering dari bawah, teman-teman. Jadi kita usahakan jangan sampai mengendarai atau mengemudi di dalam kawasan banjir. Itu salah satu cara untuk menjaga power steering agar lebih awet. Yang keempat adalah perhatikan posisi pelak mobil saat parkir. Nah, hindari memarkir mobil dalam posisi pelaknya mereng seperti ini. Ini akan mempercepat kerusakan pada komponen-komponen power steering. Jadi kita untuk memarkir mobil dalam waktu jangka lama, baik parkir malam hari, apalagi parkir di garasi berhari-hari, kemudian parkir mau minum kopi dan sebagainya, mau belanja, kita usahakan bannya dalam posisi lurus, teman-teman. Nah, kita lihat kerja dari power steering. Nah, kalau mesin hidup dia akan mompa. Jadi di sini akan terjadi sirkulasi. Nah, sirkulasi keluar masuk minyak power steering atau minyak hidrolik ke dalam pompa power steering. Itu yang keempat, teman-teman. Hindari posisi pelak yang mereng seperti ini. Nah, oke, yang kelima adalah berapa kilometerkah kita perlu mengganti oli power steering. Oke, oli power steering sama halnya dengan oli-oli lainnya, oli mesin, kemudian di sini juga oli di kompresor AC juga ada oli, kemudian sama halnya juga dengan radiator. Nah, kita perlu mengganti oli power steering ini lebih kurang kita kalau udah jalan 100.000 km, teman-teman. 100.000 km itu jauh loh. Nah, ini kita nggak tahu lagi udah berapa kilometer udah jalan tapi belum ganti-ganti juga. Nah, kita akan rencanakan juga akan mengganti oli power steering ini. Nah, jadi teman-teman, setiap 100.000 km kita perlu mengganti oli power steering ini. Nah, 100.000 km itu berapa tahun jalan ya? Oke, teman-teman, segitu pembahasan kita pada sore hari ini tentang cara merawat power steering biar lebih awet penggunaannya, biar lebih hemat, biar dalam mengemudi tetap nyaman. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian yang belum subscribe segera subscribe di Riva Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.